bangsa Portugis ke Indonesia pada abad ke-16 dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencari sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia, serta menyebarkan agama Katolik dan juga serta memperluaskan kekuasaan dan perdagangan mereka. Apalagi setelah jatuhnya Konstantinopel yang membuat jalur perdagangan di Asia, jalur daratan terputus. Yang pertama itu adalah mencari jalur perdagangan rempah-rempah, yaitu rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang sangat berharga sekali di Eropa pada saat itu. Dan terus Portugis juga ingin menguasai sumber langsung rempah-rempah di Kepulauan Maluku agar tidak bergantung pada pedagang Arab, India, dan Venesia. Dan yang kedua adalah revolusi harga di Eropa. Terjadi lonjakan harga rempah-rempah di Eropa karena tingginya perminatan, terutama setelah Perang Salib. Ya, dan Portugis juga ingin memotong rantai distribusi panjang dan mendapatkan keuntungan besar dari monopoli perdagangan rempah. Dan yang ketiga adalah 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu mencari kekayaan dari perdagangan, dan Glory yaitu meningkatkan kejayaan dan kekuasaan bangsa Portugis di dunia. Dan yang terakhir adalah Gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen Katolik ke wilayah-wilayah baru. Kapan ya perjanjian Saragossa ini ditandatangani dan apa sih tujuannya? Nah, perjanjian Saragossa ini ditandatangani pada 22 April 1529 antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis untuk menyelesaikan perselisihan terkait wilayah kekuasaan di Kepulauan Maluku. Akhirnya, Kepulauan Maluku ini dikuasai oleh bangsa Portugis. Berikutnya ada Perjanjian Tordesillas. Adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugal yang ditandatangani pada 7 Juni 1494. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan dunia menjadi dua bagian oleh garis imajiner di Samudra Atlantik. Wilayah barat garis diberikan kepada Spanyol. Wilayah timur garis diberikan kepada Portugal. Tujuannya adalah untuk mencegah perebutan wilayah antar dua kekuatan maritim terbesar saat itu. Perjanjian ini menjadi dasar pembagian wilayah jajahan di era penjelajahan. Nah, selanjutnya tujuan penjelajahan samudra oleh Portugis ke Indonesia. Tujuan utama Portugis menjelajahi hingga Indonesia adalah mencari dan menguasai sumber rempah-rempah langsung dari asalnya, yaitu Kepulauan Maluku. Sebelumnya mereka hanya bisa membeli lewat pedagang Arab dan India yang harganya sangat mahal. Menguasai jalur perdagangan internasional dengan menguasai Malaka pada tahun 1511 dan Maluku 1512. Portugis bisa mengontrol perdagangan Asia Tenggara, menyebarkan agama Katolik. Misionarisme Portugis juga dikirim ke berbagai daerah di Nusantara, yaitu seperti Maluku, Flores, dan Timor. Setelah Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511, ia mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao ke Kepulauan Maluku. Mereka berhasil sampai ke Banda dan Ternate pada tahun 1512 dan mulai menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lokal. Yang pertama ada Bartolomeu Dias, penjelajahan pertama yang berhasil mencapai Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope di Afrika Selatan pada 1488. Yang kedua ada Vasco da Gama, tokoh penting yang berhasil menemukan jalur laut ke India lewat Tanjung Harapan pada 1498, membuka jalur perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga ada Ferdinand Mangalea, memimpin pelayaran keliling Indonesia pertama pada 1519 meskipun ia tewas di Filipina. Ia asal Portugis tapi ekspedisinya didukung oleh Spanyol. Peran mereka penting dalam memperluas pengaruh Portugis di dunia. Selanjutnya di sini ada rute penjelajahan Portugis. Nah, yang pertama ini Lisabon atau Portugal merupakan titik awal perjalanan pelabuhan utama Portugis. Selanjutnya ke Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Ini titik yang ada di paling selatan Afrika yang dilalui untuk mengarungi Samudra Hindia. Nah, selanjutnya ke India atau Calcutta Goa. Setelah melewati
Tanjung Harapan, rute dilanjutkan menuju India yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Selanjutnya ke Malaka. Setelah India, bangsa Portugis ini berlayar menuju Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya yang terakhir ke Maluku. Dari Malaka, bangsa Portugis ini melanjutkan pelayarannya mereka ke Maluku atau yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Pada abad awal ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Penjajah Portugis yang pertama sampai adalah Francisco Serrao dan Antonio de Abreu pada tahun 1512. Mereka berhasil mencapai Kepulauan Maluku dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan di sana. Selain itu, ada juga Tom Pierce, seorang utusan Portugis yang menulis laporan penting tentang keadaan Nusantara saat itu. Kedatangan mereka menjadi awal mula pengaruh Portugis di Indonesia. Kedatangan Portugis di Indonesia membawa dampak yang luas, baik positif maupun negatif, terutama dalam bidang perdagangan, agama, dan budaya. Dampak positifnya termasuk pengenalan sistem ekonomi baru dan peningkatan nilai beberapa komoditas lokal di pasar internasional. Namun, dampak negatifnya meliputi monopoli perdagangan rempah-rempah, perubahan pola perdagangan tradisional, dan gangguan terhadap jaringan perdagangan yang sudah ada, serta menyebarkan agama Kristen dan Katolik yang memicu konflik.